Oke teman-teman, balik lagi bersama gua Yusuf Niko Fitranto dalam segmen eFootball ya, eFootball Mobile 2025. Oke, jadi hari ini gua bakal challenge diri gua ya. Challenge-nya itu adalah gua mau pakai formasi 5 back gitu ya. Nah, apakah formasi 5 back masih worth it di saat ini ya? Kalau menurut gue sih masih ya teman-teman ya. Karena formasi 5 back ini dia itu memiliki pertahanan yang kokoh ya teman-teman. Dan juga di sini kita lihat ya teman-teman ya, penyerangnya itu kan depan gitu. Jadi kita nanti mengalirkan bola ke depannya gitu. Mengalirkan bola ke depan aja sistemnya. Nah, ini formasi yang bakal gue pakai ya. Ada pelatihnya itu Didier Deschamps dari Prancis ya, dengan permainannya itu long ball counter. Nah, ini teman-teman formasi 5 backnya ya. Yang pertama untuk skemanya itu hampir mirip ya, kayak yang 4-3-1-2 kemarin. Untuk depannya gue pakai Mbappe di advance striker ya teman-teman. Untuk CF1 lagi gue pakai Neymar ya di playing forward. Jadi dia mundur-mundur gitu sistemnya. Kemudian untuk SS ya. Jadi kan kalau sebelumnya gue pakai IMF nih. Nah, sekarang gue makainya SS gitu, second striker. Nah, supaya nanti pas nyerang itu, pas serangan balik serangan balik itu enak teman-teman ya. Jadi dia whole player, dia ngejar bola gitu. Nah, N'Golo Kante untuk tengahnya ya, box to box permainannya. Kemudian ada David Beckham, orkestrator. Ada Roberto Carlos ya. Nah, kalau sebelumnya kan gue pakai yang defensif ya. Kalau sekarang gue pakainya attacking fullback. Kenapa? Karena backnya itu udah 5 gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir bakal kena counter attack atau apa ya teman-teman. Nah, untuk kanannya tadi gue pakai Ben White ya. Sama juga offensive fullback gitu ya. Kemudian ada Franz Beckenbauer, Tony Adams, sama Sandro Bastoni nih. Nah, ini kokoh banget ya. Gua pakai 2 build up ya. Beckenbauer build up, kemudian ada Bastoni dia build up, dan tengahnya itu pakai Tony Adams teman-teman ya. Supaya nanti ketika musuhnya itu mau counter attack, kita bisa langsung menghancurkan gitu ya aliran dari bola musuh gitu. Nah, untuk kiper gue pakai Ter Stegen ya teman-teman ya. Di offensive goalkeeper. Ya, untuk penggantinya kurang lebih sama ya teman-teman ya. Untuk gameplaynya maksudnya untuk skill playernya juga sama, cuman yang beda di sini gua menerapkan 2 formasi ya mungkin ya. Kan pertama 5-2-3 nih. Nah, yang kedua gua bakal transisi ke 5-4-1 teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya babak kedua gua bakal ganti seperti ini biasanya gitu, supaya lebih bertahan aja itu kalau misalnya udah menang ya. Kalau belum menang ya tetap gua pakainya ini 5-2-1-2 ya teman-teman ya, dengan satunya itu SS ya. IMF kita ganti SS itu, sama DMF tadi kita ganti CMF gitu. Oke, sekarang kita lihat ya untuk in match roll-nya ya seperti biasa kayak kemarin ya gitu, cuman penyundulnya aja yang gua otak-atik. Kemudian untuk automatic match support-nya gua offin semua ya, jadi lebih enak aja gitu, gak dibantu AI ya. Nah, untuk individual instruction-nya kemarin kan gue defensif ya, sama anchoring gitu. Kalau sekarang gue offin semua gitu. Jadi yang gue pakai nanti di bagian defense aja nih buat tight marking ya musuhnya gitu. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya. Apakah formasi 5 back ini masih worth it untuk dimainkan ya? Nah, sekarang gue challenge diri gue itu mau main di divisi 1 teman-teman ya. Di sini kita coba ya, apakah formasi 5 back ini bisa mengalahkan gitu ya player yang ada di divisi 1. Oke, kita coba dulu ya teman-teman di sini. Tunggu dulu. Oke, langsung dapat nih teman-teman ya. Oke. Nah, lawan kita dari Bayer Leverkusen ya, divisi 1 juga. Kekuatannya 3171. Oke, kita lihat ya. Oke, pemainnya bagus-bagus ya teman-teman ya.
Bisa dilihat dia pakai formasi 4-1-2-3 ya. Dengan penyerangnya itu ada 3 juga nih, 2 CF 1 SS ya, sama kayak kita skemanya gitu. Aduh, maaf teman-teman ya, ada anomali. Oke. Nah, sekarang strategi ini gue pakai tight marking teman-teman ya. Gue marking depannya supaya backnya itu jagainnya ketat gitu, kedua CF di depan ya. Walaupun kita juga harus hati-hati nih, ada SS-nya ya, second striker-nya gitu. Oke, sekarang kita coba dulu ya teman-teman ya. Apakah formasi 5 back ini masih worth it untuk kedepannya gitu? Apakah worth it untuk kita pakai buat push divisi ataupun ke jalan event-event? Oke, kita coba dulu aja ya. Kita hati-hati di sini. Wow, Song Yuminnya Blitz Curler ya teman-teman ya. Jadi dia itu bisa langsung flashing dari jauh. Jadi mesti hati-hati nih teman-teman ya. Oke, nice banget. Nah, karena dia mainnya itu long ball counter, jadi ya kita ngandelin serangan balik bola panjang aja gitu ya, langsung umpan terobosan ke depan gitu. Dan kelebihan dari long ball counter ini, dia backnya itu nggak terlalu maju teman-teman ya, jadi kita defense-nya itu aman lah ibaratnya gitu, karena dari AI-nya juga udah ini teman-teman ya, mendukung. Oh, sangat bahaya sekali itu blitz curler dari Song Hyungmin ya teman-teman ya. Jadi di sini kita harus hati-hati dulu nih. Oke, nice banget. Oke, apakah dapat Griezmann? Oke, belum dapat ya teman-teman. Oke, gini kita harus sabar aja dulu mainnya ya. Oke, kita sabar dulu mainnya ya. Dia juga sama ya, mencari ruang tembak gitu. Dia mainnya ruang tembak jarak jauh ya, karena long ball counter ini dia kan pertahanannya cenderung ke belakang gitu. Jadi musuhnya itu ngandelin tembakan-tembakan bola jauh gitu ya. Jadi kita harus hati-hati nih teman-teman nih. Oke, offside ya. Kita harus hati-hati nih ya. Jadi kita jagain yang belakang juga, jagain yang depan juga gitu, yang bagian tengahnya maksudnya. Oke, sabar dulu aja ya teman-teman ya. Fokus dulu, buang aja kalau kayak gini, karena penyerangnya numpuk di depan ya teman-teman ya. Ini musuhnya dia lagi nyoba buka ruang kita ya di depan gitu. Nah, kita ini mengandalkan serangan balik aja kalau kayak gini ya teman-teman ya, karena dia banyak banget pemain depannya gitu, sampai pemain tengahnya nggak ada, cuman AMF ya. Wah, ini bahaya sekali ya. Ini SS-nya terutama ya. Kita harus waspada teman-teman. Oke, tenang, masih babak pertama ya. Yang kita harus waspadai adalah AMF dan SS-nya nih, teman-teman.
Oke, kita pakai meta kick off ya. Apakah berhasil? Nice, berhasil ya teman-teman ya. Ini meta kick off ya, meta yang sangat cepat dan enak banget kalau misalnya 3 penyerang di depan gitu. Oke, kita buang aja dulu. Oke, sabar dulu ya teman-teman, kita buang aja. Nah, kita ada peluang nih. Aduh, salah ngoper ya, harusnya ngoper ke Grizzly, itu kosong dia. Oke, sabar dulu. Ditutup ya ruang ininya ya, gak apa-apa. Oke, itu ada celah ya. Waduh, masih dipotong oleh Cafu ya teman-teman ya. Kalau gini buang aja ke depan. Waduh, tiang teman-teman ya. Ya, hati-hati. Nice banget. Waduh, ada Song Hyung Min, dia maju teman-teman ya di depan. Oke, kita ganti formasi dulu. Mungkin kayaknya kurang worth it kali ya. Oke, kita tetap 5-2-1-2 aja karena kita masih tertinggal 1-0 ya teman-teman. Jadi ini kita ganti pemain depannya aja gitu, yang cepet-cepet ya. Kalau untuk pemain belakangnya sih kayaknya dia nggak capek ya teman-teman ya. Cuman pemain depannya ini yang sudah lelah sepertinya teman-teman. Ini kita jadiin CMF aja. Oke. Oke, sabar dulu ya teman-teman ya. Apakah dapat Messi? Tidak dapat ya. Itu mantep banget ya. Oke, kita sabar dulu ya teman-teman ya. Kesalahan musuhnya. Peluang mas, nice comeback ya teman-teman ya. Oke, tinggal satu lagi nih teman-teman nih. Kayaknya kita bertahan dulu aja. Oke, nah baru kita nyerang lagi kalau misalnya udah ini ya, karena ngeri banget nih ada meta-meta kick off ya teman-teman ya. Jadi mesti hati-hati nih. Oke, nggak bisa. Oke, apakah bisa?
Telepon masih. Oh ternyata seri ya teman-teman ya. Berarti untuk kesempatan ini masih belum bisa menang nih teman-teman dengan formasi 5 back ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, dia nambah 1 poin, berarti emang lawannya susah gitu. Nah, jadi kesimpulannya, apakah formasi 5 back masih worth it untuk dipakai? Sangat-sangat worth it ya teman-teman. Nah, teman-teman lihat aja tadi gameplaynya gitu. Jadi cenderung bertahan, cuma nanti bisa serangan balik jarak jauh gitu ya, pakai bola-bola long ball gitu. Ya, ini kita lihat aja untuk squadnya tadi ya teman-teman, itu udah bagus-bagus sih gitu, jadi cenderung tidak seimbang ya lawannya. Oke, sekian dari konten hari ini teman-teman ya. Jika teman-teman suka boleh di like videonya, kalau misalnya ada yang mau didiskusin boleh di komen, dan kalau misalnya tertarik dengan channel ini boleh di subscribe ya. Oke, thank you teman-teman, sampai bertemu di konten selanjutnya. Goodbye.